siapa tidak mengenal Mahabharata, sebuah wiracarita kuno terbesar di dunia yang berbahasa Sanskerta. Dikubah sebelum Masehi oleh seorang resi bernama Krishna Dwipayana dan memiliki banyak tokoh berikut karakternya yang sangat beragam. Namun uniknya, ada sejumlah tokoh yang tidak akan ditemukan dalam kisah tersebut, kecuali hanya dalam versi Jawa. Salah satunya adalah Semar. Semar adalah sosok yang serba misterius dan seakan menggambarkan betapa tingginya alam pikir dan kasana spiritual di masa lampau. Begitu banyak versi tentang siapa dia sebenarnya, namun kali ini kami hanya akan mengisahkan kembali dalam bingkai jagat Pakliran saja. Dari sejumlah serat yang menyinggung permulaannya, salah satunya adalah serat Paramayoga, sebuah serat yang menjadi pendahulu dari Pustaka Raja Purwa atau kitab raja-raja zaman kuno. Dalam Paramayoga ini, pujangga Jawa yang terkenal dengan ketajaman batinnya, yakni Raden Ngabei-Ronggowarsito, mengutip sebuah kitab bernama Citapsara saat menuliskan kisah di mana sebuah cahaya menyilaukan berhasil diubah wujudnya menjadi sosok nyata. Tersebutlah sosok bernama Sang Hyang Tunggal, yang juga adalah putra Sang Hyang Wenang. Meski telah memiliki 3 putra, yakni Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali, Sang Hyang Tunggal masih ingin memiliki anak. Itu karena mereka semua dan para leluhurnya berwujud rohani dan tinggal di alam halus. Padahal setelah berulang kali membaca dan merenungkan kitab Pustaka Darya, dia mengetahui bahwa eyangnya dahulu memiliki jasmani dan berwujud manusia sejati. Namun karena terlampau lama bertapa, dia menjadi penuh kerohanian hingga hilanglah sifat kemanusiaannya. Sejak saat itu pula, dia hanya memiliki keturunan berbadan rohani semata. Sang Hyang Tunggal ingin memiliki anak lagi yang mampu berada di alam Triloka, yakni jagat tengahan atau alam dunia yang bersifat jasmani, dan jagat nginggil serta jagat ngandap yang ada tiada atau sunyaruri dan bersifat rohani. Untuk melaksanakan niatnya itu, tahta Kayangan Keling dititipkan pada putra pertamanya Sang Hyang Rudra, yang lantas menggunakan gelar Sang Hyang Darmadewa. Sementara Sang Hyang Tunggal menjalani laku samadhi bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya keinginannya itu dikabulkan Sang Pencipta. Seorang dewi bernama Rakti atau Rekatawati bermimpi menikah dengan sosok bernama Sang Hyang Tunggal. Mimpinya itu disampaikannya pada sang ayah yang bernama Sang Hyang Yuyut. Atas dasar kasih, Sang Hyang Yuyut kemudian mencarikan sosok dalam mimpi putrinya itu hingga akhirnya bertemu. Singkat cerita, Dewi Rakti yang cantik luar biasa menikah dengan Sang Hyang Tunggal. Dari pernikahan itu, Aji Asmara Cipta
membuahkan cahaya laksana sotya yang menyilaukan. Ukurannya sebesar telur ayam namun gemerlap. Sang Hyang Tunggal murka. Bukan wujud seperti itu yang diinginkannya. Telur itu diambil lalu dibantingnya. Namun yang terjadi, telur itu mental dan melesat entah kemana. Kesedihan yang dialami Sang Hyang Tunggal begitu meluap, hingga mampu terasakan ayahnya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kemudian mendatanginya dan lantas menghiburnya dengan berbagai petuah bijaksana, termasuk memberi berbagai kesaktian maupun pusaka-pusaka leluhurnya seperti Ratna Dumila, Cupu Mani Astagina, bahkan Lata Mausadi. Namun itu tidak mampu mengobati kesedihan Sang Hyang Tunggal. Pada akhirnya, Sang Hyang Wenang menyatukan jiwanya dengan Sang Hyang Tunggal. Kemudian sama-sama memohon pada Sang Pencipta agar telur yang lenyap itu kembali datang dan berubah menjadi manusia. Doa yang sungguh itu terkabulkan. Cahaya sebesar telur muncul kembali dan langsung melesat menuju ke arah Sang Hyang Tunggal. Secepat kilat itu pula, Sang Hyang Tunggal menangkapnya dan lantas dimantrai, lalu disiram dengan air keabadian Tirta Marta Kamandanu hingga berubah wujud. Dalam naskah tua lain, yakni Serat Purwacarita yang hingga kini sering dijadikan pedoman pakliran Jawa, pada akhirnya cahaya sebesar telur yang dimantrai dan disiram air keabadian itu berubah menjadi 3 sosok bayi. Ketiganya lantas dinamai menggunakan gelar Bathara. Pada ketiganya, gelar Bathara untuk pertama kalinya digunakan. Yang berasal dari kulit telur dinamai Bathara Antaga. Yang berasal dari putih telur diberi nama Bathara Ismaya, dan yang dari kuning telur dinamai Bathara Manikmaya. Sang Hyang Wenang yang telah menyatu dengan Sang Hyang Tunggal tidak ingin lagi keluar. Dia ingin tetap menyatu dengan putranya hingga semua yang dimiliki diserahkan pada Sang Hyang Tunggal, termasuk tahta Kahyangan Tengguru. Sejak saat itu pula, Sang Hyang Tunggal menggunakan nama Sang Hyang Podowenang. Dikisahkan dalam Serat Purwacarita, perselisihan timbul ketika ketiganya sudah dewasa. Hal itu terjadi akibat Antaga dan Ismaya merasa paling berhak mendapat tahta Kahyangan Tengguru. Menurut Antaga, tahta wajib jatuh padanya sebagai putra Sang Hyang Tunggal yang tertua. Namun menurut Ismaya, tidak harus selalu begitu, karena kenyataannya di masa buyut mereka, yakni Sang Hyang Nurasa, tahta justru jatuh pada anak kedua, yakni Sang Hyang Wenang, dan bukan pada Sang Hyang Darmajaka. Kala itu, kejadiannya persis sama dengan yang terjadi saat ini. Dahulu, Sang Hyang Nurasa menyatu dengan Sang Hyang Wenang. Saat ini, Sang Hyang Wenang
menyatu dengan Sang Hyang Tunggal. Jadi, melihat apa yang terjadi di masa lalu, anak kedualah yang berhak atas tahta. Perdebatan keduanya berujung pada adu kesaktian luar biasa yang ternyata selalu sebanding. Karenanya, Manikmaya kemudian dipanggil untuk memberi Antaga dan Ismaya sebuah ujian. Dengan enteng, adik mereka itu kemudian memberi usul. Siapa yang bisa menelan gunung dan mengeluarkannya lewat dubur, dialah yang paling pintar dan tentu saja yang paling berhak mendapat tahta. Tidak disangka, hal tersebut justru ditanggapi dengan serius. Antaga dan Ismaya setuju. Dengan sombong, Antaga menelan sebuah gunung yang cukup besar sekali lahap. Namun celakanya, gunung itu tidak bisa keluar lewat dubur dan hanya sampai perut saja. Antaga kesulitan untuk mengeluarkannya meski dengan cara dimuntahkan kembali. Usaha kerasnya untuk bebas dari gunung itu membuat Antaga tersiksa luar biasa. Matanya sampai melotot hampir mau lepas. Tubuhnya membulat, bahkan mulutnya robek besar. Wajahnya berubah sungguh menjijikkan. Melihat ketidakmampuan Antaga, belum Ismaya sudah berada di atas angin. Ismaya malah memilih gunung yang lebih besar dari yang dipilih kakaknya itu. Secara cerdas, Ismaya memakannya sedikit demi sedikit hingga beberapa hari, meski harus tidak tidur berhari-hari. Tapi, ketika ingin mengeluarkannya lewat dubur, Ismaya kelabakan. Dia juga tidak mampu melakukannya. Perasaan tersiksa pun datang. Karena gunung yang ditelan lebih besar dari yang dipilih lawannya, tubuh Ismaya melar lebih parah dari Antaga. Matanya yang kurang tidur menjadi bengkak, dan ingusnya terus meleleh. Hingga pada akhirnya, ayah mereka pun datang. Setelah mengetahui penyebabnya, Sang Hyang Potowenang murka atas perilaku Antaga dan Ismaya. Dia malah memilih Manikmayalah yang berhak atas warisan tahta, sementara Antaga dan Ismaya dihukum bertapa di alam Sunyaruri. Ismaya dan Antaga bersedia menerima semua keputusan itu, tapi dengan satu syarat. Karena semua yang terjadi atas usulan Manikmaya, maka Manikmaya harus bisa membuktikan bahwa dia sanggup melakukan apa yang dia katakan sendiri, yakni menelan gunung dan mengeluarkannya dari dubur. Disaksikan oleh sang ayah, Manikmaya memilih gunung Kailasa yang terkenal indah. Dilahapnya gunung itu dengan mudah dan lantas dikeluarkannya dari dubur tanpa susah payah. Itu karena secara cerdik gunung Kailasa dikecilkan lebih dulu dengan kesaktiannya sebelum ditelan. Setelah keluar, gunung Kailasa dibesarkan kembali dan diletakkan di tempatnya semula dengan rapi. Antaga dan Ismaya hanya menelan ludah melihat kepintaran adik bungsunya itu. Keduanya mengaku kalah dan bersedia menjalani hukuman. Namun, wajah keduanya yang nampak memelas ditambah tubuhnya yang telah berubah buruk
mendadak membuat Manikmaya tertawa terbahak-bahak. Dia merasa paling beruntung, paling pintar, dan paling tampan, sehingga memang layak menjadi raja di kayangan Tengguru. Apa jadinya jika para dewa dipimpin oleh dua kakaknya yang buruk rupa? Pasti tidak memiliki wibawa sama sekali. Mendengar ucapan Manikmaya ini, Sang Hyang Potonang langsung longsor hatinya. Kecewa luar biasa. Bagaimanapun juga, mereka tetaplah saudara sekandung dan tidak layak dihina sedemikian rupa, apalagi dengan nada sombong. Dikutuknya Manikmaya bahwa kelak dia juga tidak sempurna seperti kakak-kakaknya. Dia akan bertangan empat, berleher belang, bertaring kanan kiri, dan jalan terpincang-pincang. Mendengar kutukan ini, Manikmaya terkejut bukan kepala. Dia mohon ampun hingga menyembah-nyembah, tapi sudah terlambat. Seterlambat semua yang telah terjadi. Maka demikianlah kemudian, seusai menjalani hukuman yang dijatuhkan ayahnya sendiri, Bathara Antaga bertugas mengasuh Jagad Ngandap, golongan para raksasa dan makhluk halus, serta dunia kegelapan. Bathara Ismaya bertugas mengasuh Jagad Tengah, momong golongan manusia, khususnya para kesatria. Sementara Bathara Manikmaya memimpin Jagad Nginggil, golongan para dewa. Dalam Paramayoga disebutkan bahwa kulit hitam Bathara Ismaya adalah simbol kelanggengan atau keabadian. Dia akan terus ada. Seusai sang ayah mengusap ubun-ubunnya dengan pusaka Retna Dumila, tubuh Ismaya memancarkan cahaya pelangi yang melengkung. Selain Ismaya, dia juga akan disebut Bathara Ismara, Bathara Samara, Bathara Semar, Sang Hyang Jagat Wungku, Sang Hyang Jatiwasesa, atau Sang Hyang Surya Kinta.